Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas mendiskusikan episode terbaru dari True Beauty episode 221. Nah, buat kalian yang penasaran dengan versi translate bahasa Indonesianya atau bahasa lain, kalian bisa cek di channel sebelah yang sama namanya yaitu Strawberry Pie. Karena aku nggak bisa ngasih tutorial atau gambarnya, mungkin kalian bisa cari sendiri. Karena kalau aku bikin tutorialnya di sini biasanya kena pelanggaran pedoman komunitas yang bisa membahayakan channel tentunya. Dan kali ini buat kalian yang udah membuka video ini, berarti kalian tepat untuk membahas True Beauty episode 221 di sini. Nah, di sini kita diperlihatkan Jukyung yang mencoba untuk memutuskan untuk berhenti dari YouTube-nya Barbie di perusahaan tersebut. Di situ Bu Eun-kyung yang tidak bisa berkata apa-apa karena kesalahannya terbongkar karena CEO-nya yang menanyakan apakah Bu Eun-kyungnya itu orang yang membongkar wajah asli Jukyung, yang mana mungkin itu ilegal ya di perusahaannya. Lalu kita diperlihatkan Jukyung yang menceritakan semua kejadiannya yang ia alami selama ini, masalah-masalahnya kepada Sungho, dan menceritakan kalau channel Barbie itu diserahkan ke perusahaan. Dan itu malah bikin Sungho kaget karena ya nggak percaya aja kenapa channel 1,5 juta subscriber harus diserahin ke perusahaan, bukannya itu milik Jukyung gitu. Mungkin pikirnya begitu. Dan tentu saja Jukyung nyerahin channel tersebut karena ada kontrak dari perusahaan. Jadinya mau nggak mau Jukyung harus melepaskan channel tersebut. Lagi pula Jukyung juga udah nggak mau bekerja sama dengan perusahaan yang seperti yang kalian katakan di komentar, biasanya yang kayak gini toksik dan gak bisa dilanjutin. Dan akhirnya Jukyung lebih memilih untuk mencari jalannya sendiri. Oh iya, aku baru ingat kemarin atau seminggu yang lalu kalau nggak salah banyak banget komentar yang masuk dan banyak kritik, dan aku terima itu. Dan aku seneng banget banyak masukan yang kalian kirimkan ke channel ini, dan aku harap itu membangun channelnya ke depan. Karena emang kadang bahasa aku itu belibet banget dan ngulang-ngulang, dan emang no text banget kalau aku bikin podcast kayak gini. Karena banyak banget biasanya faktornya. Kalau nggak gara-gara kelelahan ya emang lagi lemes aja, nggak ada niat gitu. Tapi biasanya cukup niat kok. Biasanya membangun niat kan agak susah ya kalau bikin video kayak gini. Dan di sini Sungho menceritakan dampak dari challenge buatannya, yaitu cantik apa adanya kemarin itu loh. Dan ternyata banyak banget orang-orang yang kayak doppelgangernya Jukyung dan juga Sungho. Begitulah yang dikatakan sama Sungho di depan Jukyung. Dan karena hal itulah membuat Jukyung seneng banget ngelihat banyak orang akhirnya mau mengakui dirinya gitu. Nah, di sini kelihatan kalau Sungho itu bingung karena Jukyung itu kan udah keluar dari perusahaan, udah nggak nge-YouTube lagi, terus mau ngapain tiap harinya. Dan Jukyung akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampus karena udah cuti lama banget. Dan di sini terlihat Jukyung itu banyak banget orang-orang yang membicarakan Jukyung, membahas kontroversinya. Terus banyak banget orang yang mengenali Barbie di situ. Dan untung aja di situ Jukyung papasan sama temen sejurusannya. Dan kemudian Jukyung akhirnya memutuskan untuk jalan bareng masuk ke kelas. Tapi aduh, ini udah sering banget senior jurusannya suka banget ngegodain Jukyung, ngeganggu Jukyung mulu. Tapi untung aja Jukyung ini melewati kuliahnya dengan lancar. Dan 3 bulan pun berlalu. Aku gak nyangka bakal menempuh selama itu 3 bulan kemudian. Kukira bakal seminggu kemudian atau keesokan harinya, tapi 3 bulan diambil berarti banyak banget yang akan dilewati. Dan ternyata berita kontroversi Jukyung udah mulai gak ada lagi dan digantikan berita-berita terbaru kayak lagu terbaru. Terus sekarang berita banyak banget yang membahas lagu tersebut. Dan di sini Jukyung udah mulai bisa beraktivitas normal kayak berolahraga, terus kencan sama Suho tiap hari, terus jalan-jalan sama teman-temannya kayak Sua, Chairim. Nah, disitulah Jukyung kayaknya menikmati hidupnya seperti biasanya. Dan ini gak ada bedanya seperti yang sebelumnya, kayaknya sebelum pacaran-pacaran gitu ya. Mereka kan asik-asik jalan-jalan aja kegiatannya. Dan disitu Jukyung udah mulai sembuh dari rasa sakitnya. Tapi sekarang Jukyung menempuh masalah yang baru, yaitu rasa bosannya. Lebih tepatnya bukan bosan ya, tapi teringat gitu. Masa lalunya kan sering banget dengan aktivitas, yaitu bikin video atau konten di YouTube tentang riasan atau memperkenalkan kosmetik-kosmetik terbaru, riasan kayak gitu. Dan aku seneng banget ternyata Jukyung akhirnya memutuskan untuk membuat channel baru di YouTube.
karena channelnya yang lama yang udah 1,5 juta subscriber udah dimiliki sama perusahaan. Dan kalau dipikir-pikir harusnya kalau orang-orang masih inget, Jukyung itu orang yang memviralkan habis-habisan tentang make up dan riasan selain YouTuber H. Apalagi Jukyung di sini udah dikenal banyak banget sama orang-orang di internet. Dan aku penasaran sama Instagramnya Jukyung. Instagramnya Jukyung kan banyak banget tuh followersnya. Apakah itu diserahin ke perusahaan atau tetap jadi kepemilikannya Jukyung? Karena kalau itu jadi milik Jukyung ya bisa aja dipromosiin terus YouTube-nya naik dari situ. Kan bagus juga kan? Bisa naikin subscriber, terus dibantu sama Sungho, dibantu sama Kang Sujin. Kayaknya gampang sih buat Jukyung untuk kembali terkenal lagi dari sini dengan usahanya sendiri. Dan seperti yang kalian lihat di sini, Suho ngajak Jukyung untuk ketemuan di stasiun Myeong 30 menit lagi. Dan aku penasaran apa yang akan mereka lakukan. Apakah kencan lagi? Kalau ternyata Suho itu mau ngelamar Jukyung, kayaknya kecepetan deh. Menurut kalian gimana? Karena kayaknya kita ngelihat di sini Haekyung aja belum nikah loh. Masa kita ya walaupun di dramanya udah nikah tapi kan di webtoonnya belum gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal drama, kalian seneng gak sih kalau ternyata nih seandainya season 2-nya True Beauty bakal dibuat gitu. Karena ceritanya udah mau tamat nih, kayaknya bagus kalau dibikin season 2. Karena aku masih merasa gak puas ketika ngelihat akhir dari True Beauty dramanya. Dan terlihat kan kayak Suho dan Jukyung itu pelukan terus ya udah. Dan kita nggak dapet inti dari judulnya gitu, True Beauty, kecantikan sejati. Apakah di situ Jukyung emang benar-benar udah menerima diri apa adanya kayak di webtoon? Karena di situ kan kelihatan cuma dibongkar aja kan riasannya, tapi belum termasuk kayak udah pede dengan wajah aslinya. Tapi kalaupun dilanjutin, aku penasaran banget sama Sungho kalau dijadiin karakter di drama kayak apa gitu. Ya kalian tahu sendirilah, ternyata Sungho itu membantu banget Sojun untuk move on dari Jukyung. Dan itu ternyata kayaknya udah mulai berhasil. Masa sih kita ngelihat Sojun itu sad ending di dramanya terus gak ada happy-happynya gitu, happy ending gitu buat Sojun. Ya minimal ditemenin sama temen siapa kayak Sungho. Lagi pula di sini Sojun juga udah nggak jelas siapa jodohnya, apakah bakal gitu aja gitu. Tapi ya udahlah, mari kita hentikan kehaluan ini dan kita hanya bisa berharap aja ceritanya bakal happy ending seperti ekspektasi kita. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena nggak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.